Sobat Joker, kembali lagi bersama saya, Jelas Joker. Saya akan mereview beberapa saham yang pergerakan hari ini cukup menarik, dan juga pergerakan ISG yang lagi-lagi memberikan candle hijau merobozu yang sangat spektakuler menurut saya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan YouTube Topik yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Lalu saja kita mulai review yang akan saya berikan. Composite memberikan candle Morobozu yang cukup bagus. Lagi-lagi dia mampu bertahan di area resistance become support, yaitu pada range 6.223. Selama area ini mampu bertahan dengan cukup kuat, saya pikir potensi ISG menuju bullish-nya memang sudah sangat dekat untuk uptrend keras. Dan bisa memperhatikan area supply lanjutan itu pada area 6.358 sampai 6.389. Dengan catatan memang ada all time high kita itu pada range 6.511. Jadi saya pikir potensi di tahun ini masih cukup ada untuk ISG membreak area all time high-nya. Dari MACD dan RSI cenderung masih uptrend bullish yang cukup keras. Jadi saya pikir momentum untuk break area 6.358 sampai 6.389 merupakan area supply area. Lanjutan bisa saja terjadi di sini. Namun teman-teman bisa tetap ingat juga masih ada area demand gap ya untuk sebagai hutang di composite. Baik, saham pertama yang sangat mengejutkan kita semua adalah saham Tefas. Tefas di sini cukup bagus ya. Disarankan kita lakukan akumulasi di range demand ini di 5.150 sampai 4.775. Dan sekarang close-nya itu di 6.025. Meretest kembali memang area break bullish-nya di 6.100 yang merupakan atensi arah di saham Tefas hari ini. Apakah mungkin dia akan break bullish? Saya pikir masih bisa saja. Kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish dan ingin golden cross, maka potensi sepertinya bisa mencapai area 6.735 sampai 6.625 yang merupakan area minor supply-nya. Area all time high-nya di 8.075 saya pikir masih sangat bagus untuk kita lihat potensinya di sana. Tapi bagi teman-teman yang sudah akumulasi di area 5.150, saya pikir sudah bisa mengamankan taking profit sementara, atau bisa tetap hold dulu dengan mempertahankan trading stop yang teman-teman bisa pakai. Selanjutnya jika kita berbicara Tefas, maka kita harus berbicara DMMX. DMMX di sini lagi-lagi bertahan di area demand-nya bergerak pada range harga 2.650 sampai 2.610. Namun jika teman-teman lihat dia di sini break down dari area minor region-nya itu dengan close di 2.580. Dan kalau kita perhatikan memang di sini ada kemungkinan ada supply kecil kalau kita ambil time frame yang lebih kecil lagi. Coba ambil time frame yang kecil lagi. Nah, di sini ada base yang cukup kuat. Di sini bisa dijadikan patokan untuk area demand selanjutnya di saham digital ini. Digital media ini saya pikir ya benar sekali ya, dia mantul di area demand lanjutannya itu pada range harga 2.540 sampai 2.450 dan membentuk tail ya untuk area selanjutnya. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan dua area ini untuk entry-nya. Dengan catatan memang jika dia mampu nantinya break di bawah area trend line support yang kita garis secara uptrend cukup jauh dan dia breakdown ke bawah, saya pikir hindari dulu untuk saham DMMX. Tetapi jika dia masih bertahan membuat pergerakan sideways, saya pikir sangat menarik ya, seperti sudah yang terjadi di saham Tefas hari. Selanjutnya ada NFCX. NFCX di sini sesuai dengan target Fibonacci, secara teknikal memang sudah rebound ya, dia sudah rebound dengan reject area 0,618-nya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk area entry. Kalau kita ambil tailnya di sini ya bisa memperhatikan area 8.825 dan juga teman-teman bisa memperhatikan area 9.125 untuk range pembelian. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini ada demand gap yang kemungkinan besar akan ditujukan dulu untuk saham NFCX. Namun dari indikasi MACD dan RSI hampir sama dengan Tefas, dengan indikasi akan melakukan golden cross.
potensi masih ada di saham NFTX. Teman-teman bisa memperhatikan area entry-nya, bisa entry di 9.125 atau bisa menunggu di area demand gap ya, di area 8.225 sampai 8.075. Selanjutnya kita akan membahas saham BOS. BOS salah satu saham edisi batubara yang sudah kita share dengan potensi memang kita menargetkan untuk entry di 95 sampai 93. Namun dia mengambil posisi yang cukup bagus dengan pullback tanpa menyentuh area resisten di support-nya. Dengan menutup di area high di tanggal 6 September yang bisa kita jadikan sebagai resisten di support dan tutup di atas 108. Dengan close hari ini adalah di 113. Jadi sangat menarik untuk saham Borneo untuk target penurunannya kembali. Saya pikir bisa mencapai 95 kembali ya. Dengan catatan kita melakukan buy on weakness. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki saham Borneo, bisa memperhatikan area 108. Dari MACD dan RSI cenderung masih akumulasi cukup kuat, dikarenakan hari ini juga sangat uptrend ya. Jadi potensi selanjutnya bisa kita perkirakan 124 akan diuji kembali jika tidak mampu kuat pengujian dan tidak mampu break dengan cukup kuat. Saya pikir dia akan menguji kembali area 108 atau benar menuju area 95 sampai 93. Selanjutnya ada saham Pura. Di sini Pura sudah hampir membentuk pola penanya sesuai dengan area entry kita di 100 dan dia sudah post break selalu ya, sudah beberapa kali post break. Saya pikir layak tetap dipantau untuk saham Pura ini. Masih ada potensi mencapai 114 dan 118. Jika teman-teman tertarik, bisa memperhatikan saja di area 100 dan 97 untuk entry, dengan catatan dia tidak break ke bawah 94. Karena dia jika mampu break di bawah 94, teman-teman bisa mengurangi minat dulu di saham Pura ini. Karena saya pikir momentum untuk tenannya itu sudah patah. Bukan tenan menuju bullish, tetapi menuju bearish. Selanjutnya ada saham Inco. Salah satu saham tambang nikel dan timah ya. Inco ini sudah cukup bagus. Sesuai dengan area entry kita pertama di 4.640 atau juga bisa menunggu di area 4.350 sampai 4.230. Bagi teman-teman yang memiliki saham Inco dan sudah entry sesuai dengan area entry pertama di 460, teman-teman bisa memperhatikan area 4.910 sampai 4.850 yang kemungkinan akan diuji menjadi area supply. Jika dia mampu bergerak di atas supply atau membuat sequence sedikit, maka akan menuju kembali area break bullish-nya di 5.080 dan 5.170. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung sudah uptrend ya, peningkatan volume hari ini sudah sangat signifikan. Saya pikir masih ada kesempatan untuk saham Inco untuk entry, dengan catatan teman-teman bisa memperhatikan area 4.910 ini atau bisa menunggu kembali di area 4.640 atau menimbang untuk melakukan buy on weakness di area 4.350 dengan catatan Inco ini salah satu saham yang korelasinya cukup kuat ya untuk di komoditinya. Selanjutnya ada saham MDKA. Salah satu saham emas ya yang hari ini cukup bullish. Secara catatan dia mampu bertahan ya di area demand-nya, bergerak pada range harga 2.450 sampai 2.400. Dan ketika dia meretest dan pullback-nya cukup kuat ya, 14% hari ini. Dan kemungkinan besar akan masuk kembali area uptrend-nya jika dia mampu break area 2.820. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MDKA bisa memperhatikan dengan catatan ya, apakah area 2.810 ini mampu kuat dan break atas, atau dia hanya meretest saja karena dia membentuk pola double bottom dengan pola sisi yaitu diagonal ya, diagonal miring. Jadi saya pikir dia akan turun dulu memang, kemudian dia akan retest, kemudian akan turun kembali menuju di area demand yang sudah ditujukan yaitu pada range harga 2.260 sampai 2.040. Bisa saja seperti itu. Tapi memang dia pullback dengan valid, saya pikir seharusnya dia akan break 2.820 dan menuju area 3.000 sebagai area aman MDKA untuk bergerak kembali. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI juga hampir sama, kita ingin golden cross dengan akumulasi cukup kuat, tren harga mengalami peningkatan juga sangat signifikan. Jadi saya pikir kita pantau dulu MDKA selanjutnya.
Selanjutnya kita akan membahas saham Harum, salah satu saham batubara yang sudah rally cukup kuat dan tidak mampu melewati area supply-nya yaitu secara Fibonacci ya di 9.475. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Harum bisa memperhatikan area resisten di support ini pada area entry di 7.625 sampai 7.425. Tapi jika teman-teman ingin menunggu, di sini ada area gap ya. Di sini ada area gap, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry di area ini itu pada range 6.650 dan pada range harga 6.475. Jadi teman-teman bisa memilih area terbaik entry di saham Harum dikala momentum batubara masih cukup kuat. Tapi teman-teman perhatikan ya, sekali lagi MACD di sini mengindikasikan memang akumulasinya sudah mengalami pelemahan. Dan juga dari tren harga secara RSI sudah mengalami jenuh beli. Jadi momentumnya sangat cukup kuat untuk melakukan distribusi. Teman-teman bisa mengambil momentum untuk melakukan business sesuai dengan area yang teman-teman pikir resikonya paling aman. Selanjutnya ada saham batubara lain ya, ada KKGI. Di sini potensi dia kemungkinan akan membentuk cup and handle. Ada bentuk cup and handle. Jadi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 324 sampai 318 untuk break dengan cukup kuat ya. Dengan catatan jika dia mampu break, dia akan sebagai target dia akan mencapai area handle-nya atau mencapai area cup-nya sebagai area taking profit. Itu pada range 414 dan juga bergerak pada range harga 380. Jadi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area-area ini untuk catatan taking profit. Tapi harus dipastikan dulu memang area break pola penannya, pola cup and handle-nya ini di break dengan volume yang cukup valid. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih akumulasi cukup kuat. Jadi saya pikir momentum KKGI masih sangat hangat untuk kita layak pantau ya. Dan bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan kembali area 324 sampai 318 untuk area entry-nya. Selanjutnya ada saham batubara lain yang bergerak masih di bawah 100 yaitu adalah BBSS. Kalau saya lihat memang di sini ada tren irisnya yang cukup dalam ya. Tren iris yang cukup dalam yang sudah di retest satu kali dan kemungkinan besar akan di retest kembali di area 73. Jadi mengapa saya melihat dan memantau memang ini sangat menarik jika dia mampu break di area 73-nya. Dan hari ini memang 73 banyak dijaga dengan bid offer hampir di atas 60.000. Yang besar memang saat ini masih belum dilirik atau belum dikasih panggung khusus di emiten batubara ya. Karena masih banyak emiten batubara yang diterbitkan seperti BOS hari ini, SMMT dan lain sebagainya. Jadi saya pikir bumi Benowo masih belum banyak dilirik, maka layak pantas untuk kita akumulasi. Tapi memang saya pernah melakukan analisa sesuai dengan tradingan kita ya, saham ucap pada range harga 55 sampai 52. Bagi teman-teman tertarik yang bisa memperhatikan area 73 nanti untuk area break bullish-nya. Teman-teman bisa memperhatikan ini sebagai area break bullish. Lalu juga bagi teman-teman yang memiliki saham BBSS ini di bawah 55 sama 52, teman-teman bisa hold dulu dengan melihat apakah momentumnya cukup kuat ya di 73 untuk break bullish. Selanjutnya kita akan updating ya salah satu saham satu umat itu adalah saham Agro. Agro di sini close di 2060 tidak cukup kuat memang, kemungkinan besar akan menuju area 1960 sampai 1920 untuk melakukan entry kembali ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area itu untuk entry. Dari MACD dan RSI juga cenderung masih distribusi, jadi saya pikir kita pantau dulu untuk akumulasinya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau jika bisa bergabung di grup Telegram dari Mas Konfit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.